Hi friends, welcome to Jo TV. With me, Joanita. Gimana kabar kalian hari ini? Bad mood kah? Enggak dong ya. Masih membahas skandal yang terjadi pada selebriti Korea selain Seungri, Kim Jong Hyun, Soyeji, dan Jisoo. Kira-kira siapa lagi sih yang pernah kena skandal? Tapi sebelum kalian nonton part 2-nya, tonton dulu part 1-nya ya. Just let's check it out. Nomor 4 ada Kim Sun Ho. Berita tentang Kim Sun Ho masih bergulir sampai sekarang. Kronologi skandal Kim Sun Ho ini bermula dari sebuah postingan di NetPen pada 18 Oktober 2021. Postingan ini ditulis oleh seorang perempuan dengan inisial A. Dalam postingan itu, A mengungkapkan bahwa pacarnya saat itu yang berinisial sebagai aktor K memaksanya untuk melakukan aborsi. Dalam tulisannya tersebut, A tidak mengungkapkan secara gamblang identitas aktor K yang sebenarnya, tapi hanya menyebut aktor K ini adalah aktor yang sedang naik daun. A menulis bahwa dia mulai menjalin hubungan dengan aktor K awal tahun 2020. Pada Juli 2020, A mengaku tengah mengandung anak dari aktor K. Tetapi setelah memberitahu tentang kehamilannya, aktor K ini malah memaksanya untuk menggugurkan kandungan. A juga bilang bahwa aktor K berdalih dia bakal didenda atau bayar ganti rugi 900 juta won karena melanggar kontrak dengan agensi jika A tetap melahirkan anaknya. A bercerita bahwa aktor K mengiriminya uang sebesar 2 juta won untuk prosedur aborsi. Aktor K juga berjanji untuk menikahinya. Saya menggunakan uang itu untuk keluar masuk rumah sakit. Jadi saya mengiriminya foto-foto kwitansi untuk menunjukkan bagaimana saya menghabiskan uang itu, tulis A. Tapi di kemudian hari, A menyadari bahwa itu semua bohong. Aktor K tidak harus membayar denda atau ganti rugi apapun. A kemudian menyebut bahwa aktor K juga memutuskan hubungan mereka sepihak melalui telepon dengan alasan si aktor tidak bisa mengambil resiko kerugian uang dan popularitasnya. Aktor K juga bilang mungkin saat ini dia sudah diikuti oleh paparazzi. Tapi dalam postingannya tersebut, A tidak pernah mengunggah bukti-bukti apapun. Selain itu, A juga bilang aktor K ini adalah orang yang sangat dingin dan kasar. Berbeda dengan yang terlihat di TV. Aktor K juga disebut sering membicarakan aktor dan aktris lainnya, serta para kru dan sutradara. Kalau proyek yang dikerjakan berhasil, dia selalu bilang itu karena dirinya. Tapi kalau proyek yang dikerjakannya tidak berjalan dengan baik, itu salah orang lain. Setelah postingan ini tersebar, media lokal mengunggah satu foto Blur sebagai cover berita. Netizen meyakini foto ini adalah aktor yang sedang populer, Kim Sun Ho. Dugaan ini diperkuat dengan unggahan seorang reporter yang menjadi YouTuber, Lee Jin Woo, yang mengidentifikasi aktor K sebagai Kim Sun Ho. Kim Sun Ho pun ramai dibicarakan. Setelah 3 hari bungkam, akhirnya pada 20 Oktober 2021, Kim Sun Ho pun angkat bicara. Dia mengakui kasus gaslighting dan aborsi yang melibatkan dirinya dan meminta maaf kepada korban. Seiring dengan pengakuan Kim Sun Ho, Salt Entertainment selaku agensinya juga meminta maaf. Setelah kasus ini terkonfirmasi, para pengiklan segera membatalkan kontrak kerjasama mereka dengan Kim Sun Ho. Pengiklan itu antara lain Domino Pizza Korea, Canon Korea, juga perusahaan makanan Food Bucket. Selain itu, Kim Sun Ho juga keluar dari program televisi Today's One Night. Selain aktor K, penggemar juga menerka-nerka siapa sebenarnya sosok A yang menulis cerita ini. Tak lama, Dispatch pun mengkonfirmasi bahwa sosok A ini sebenarnya adalah Choi Yong Ah, seorang mantan penyiar cuaca KBS. Dispatch mengungkapkan bahwa Kim Sun Ho dan Choi Yong Ah bertemu untuk pertama kalinya pada tahun 2019 saat menghadiri acara gathering bersama teman-temannya. Keduanya pun mulai berkencan pada awal Maret 2020. Pada pertengahan Maret 2020, Choi Yong Ah mengaku kepada Kim Sun Ho bahwa dirinya telah bercerai. Dan hal itu membuat Kim Sun Ho agak bingung. Namun, setelah berkonsultasi dengan temannya, Kim Sun Ho memilih untuk berkencan dengannya. Kasus pun memanas. Dispatch mengungkapkan kejanggalan postingan A yang menulis bahwa ia dan Kim Sun Ho harus bersembunyi dan tidak bisa berpegangan tangan di depan umum. Kenyataannya, Kim Sun Ho sering pergi ke Busan dan Gapyeong untuk menemui Choi Yong Ah. Bahkan keduanya dilaporkan berkencan dengan mendatangi kebun binatang, taman hiburan, dan pinggiran kota Seoul. Dispatch juga mempertanyakan alasan Choi Yong Ah yang menyembunyikan momen bahagianya dengan Kim Sun Ho. Dalam postingannya,
Choi Young-ah mengatakan bahwa Kim Sun-ho berubah setelah aborsi. Namun ternyata mereka mendatangi pet cafe beberapa hari setelah Choi Young-ah melakukan aborsi. Dispatch juga menghubungi teman dekat Kim Sun-ho yang membantah tudingan bahwa Kim Sun-ho memaksa Choi Young-ah melakukan aborsi. Temannya bilang sebenarnya Kim Sun-ho ingin mempertahankan anak itu, tapi Choi Young-ah lebih dulu bilang ingin melakukan aborsi. Kim Sun-ho juga khawatir kalau akibat aborsi, Choi Young-ah tidak bisa punya anak lagi. Choi Young-ah mengabarkan bahwa dirinya hamil pada 24 Juli 2020. Wanita itu menelpon Kim Sun-ho sambil menangis dan mengirimkan pesan lewat chat. Namun, dengan berbagai pertimbangan, mereka sepakat untuk menghilangkan bayi itu. Dispatch juga mengungkapkan bahwa selama berpacaran, Choi Young-ah sering membeli barang-barang mewah menggunakan uang Kim Sun-ho. Dia juga ketahuan sering berselingkuh dari Kim Sun-ho. Hal yang bertentangan juga disampaikan A. A mengaku dia tidak pernah diperkenalkan kepada orang tua Kim Sun-ho. Tapi Dispatch mengungkapkan yang sebaliknya, bahwa Kim Sun-ho telah mengenalkan Choi Young-ah kepada orang tuanya dan mengabaikan fakta bahwa dirinya pernah menikah agar Choi Young-ah tidak kesepian. Mantan suami Choi Young-ah juga angkat bicara. Dia bilang selama berumah tangga, Choi Young-ah sering kepergok selingkuh sehingga mereka memutuskan bercerai. Seiring berita yang beredar, para netizen yang semula mengkritik Kim Sun-ho, kini pun berbalik mendukung Kim Sun-ho. Karena kasusnya masih berjalan, kita tunggu berita selanjutnya ya. Yang kelima ada Ju Ji-hoon. Buat kalian yang suka nonton K-drama, pasti nggak asing lagi dengan aktor Ju Ji-hoon. Aktor ganteng ini populer lewat drama Princess Hours yang dia bintangi bersama Yoon Eun-hye pada tahun 2006. Di tengah popularitasnya, dia tersandung sebuah skandal, yaitu penggunaan narkoba pada tahun 2009 lalu. Ia ditangkap bersama 15 orang lainnya. Ju Ji-hoon mengaku mulai terjerumus narkoba sekitar bulan Maret tahun 2008. Pada pemeriksaan narkoba, hasil tesnya dinyatakan negatif. Tetapi dia lalu menyerahkan diri kepada polisi. Dan pada 23 Juni 2009, ia mengaku bersalah atas penggunaan narkoba jenis ekstasi dan ketamin. Dia pun dihukum 6 bulan penjara, 1 tahun masa percobaan, dan 120 jam pekerjaan sukarela masyarakat, serta harus membayar denda sebesar 360.000 won atau sekitar 4,3 juta rupiah. Setelah menyelesaikan hukumannya, Ju Ji-hoon mencoba menebus segala kesalahannya dengan langsung mendaftar wajib militer pada awal Februari 2010. Dia tergabung dalam Angkatan Darat Republik Korea Selatan dan aktif bertugas sebagai tentara. Per 21 November 2011, sang aktor resmi dibebas tugaskan. Untuk mengembalikan reputasinya, dia pun sempat hiatus dari dunia hiburan selama 4 tahun sebelum comeback. Mungkin kalian bertanya, gimana hasil tesnya bisa negatif meski dia mengaku sempat memakai narkoba dan mengapa dia tetap mau menyerahkan diri? Pengacaranya saat itu mengungkapkan bahwa Ju Ji-hoon memang mengkonsumsi narkoba 1-2 kali setahun pada 3-4 bulan sebelumnya. Karena tes hanya dapat mendeteksi narkoba hingga setahun sebelumnya, maka didapat hasil yang negatif. Ju Ji-hoon juga memutuskan untuk mengakui perbuatannya karena ia merasa malu atas apa yang ia lakukan dan ia juga percaya kalau dirinya tidak boleh berbohong dan harus menjalani konsekuensi atas perbuatannya. Ju Ji-hoon kini telah memperbaiki reputasinya dan berhasil bangkit. Film maupun drama yang dibintanginya sukses besar, bahkan merajai box office Korea. Film dan drama yang sukses adalah Along with the Gods, Kingdom, dan Hyena. Terakhir ada Song Hye Kyo. Siapa sangka aktris cantik super populer ini ternyata pernah terkena skandal juga loh. Yep, buat kalian yang belum tahu, Song Hye Kyo pernah terlibat skandal menghindari pajak pada tahun 2012. Menurut Song Hye Kyo, insiden ini bermula saat akuntan yang disewanya bekerja dengan tidak benar. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata terbukti bahwa Song Hye Kyo belum membayar pajak selama 3 tahun, yaitu untuk pajak tahun 2008, 2011, dan 2012. Pada tahun 2014, Song Hye Kyo pun mengakui hal itu dan bersedia membayar denda hingga 8 miliar rupiah. Bahkan dia juga meminta maaf secara langsung di depan media. Momen tersebut berlangsung saat ia melakukan promosi untuk filmnya My Brilliant Life. Setelah insiden penghindaran pajak, Song Hye Kyo pun dihadapkan dengan masalah perceraiannya dengan aktor Song Joong Ki.
Dikabarkan bahwa Song Joong Ki lah yang mengajukan perceraian tanpa sepengetahuan Song Hye Kyo dengan alasan perbedaan kepribadian. Atas keputusan pengadilan, keduanya resmi bercerai pada tahun 2019. Netizen pun bertanya-tanya apa sebenarnya alasan keduanya bercerai. Banyak rumor yang beredar. Antara lain, Song Joong Ki lah yang berselingkuh dengan penata rias Hye Kyo selama 6 bulan lamanya, atau berita Song Hye Kyo yang balik berselingkuh dengan aktor Park Bo Gum. Begitu banyak skandal yang menghampirinya, namun seperti Ju Ji Hoon, Song Hye Kyo pun berhasil bangkit dan berkarya lagi di layar kaca. Itulah tadi skandal para selebriti Korea. Banyak juga di antara mereka yang akhirnya berubah dan bisa lebih baik dalam berkarya. Sekian video dari aku kali ini. Mohon maaf untuk video kali ini agak melankolis karena lagi hujan ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share dan bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita yang lain dari aku. See you again, bye!